Oke, eh, langsung saja perkenalan dulu dah. Halo, nama saya Marisa Delia. Ya, ini Marisa Adelia yang menjadi salah satu peserta KSN tingkat kota dari SMA Negeri 3 Kota Serang yang apa sih namanya ya? Eh, Mata pelajaran atau dalam bidang matematika. Ya, memang saya di sini concernnya terhadap kematematikaan ya di video ini. Sebelumnya, oh iya, Marisa itu anak kelas 11 yang naik kelas 12, IPA 3 ya. Di tahun ini tahun pembuatan yaitu tahun 2021 di bulan Juni ya, Juni. Setelah bagi rapot lah, intinya kemarin kita sudah bagi rapot seperti itu. Nah, yang saya tanyakan itu yang pertama kita ngobrolin tentang ini dulu deh, matematika. Kenapa suka matematika? Sebenarnya sebelumnya kan kalau misalkan ada apa namanya olimpiade masuk ke matematika itu disuruh atau memang kemauan diri sendiri? Kemauan diri sendiri karena dulu tuh awalnya biasa aja gitu, nggak suka apa-apa. Tapi pas SD sama guru itu dia nggak tahu kayaknya saya tuh punya saudara saya pinter matematika sampai jadi dosen matematika. Oh, dosen matematika. Iya. Di mana? Nggak tahu, kurang tahu, nggak deket-deket amat gitu sama saudara. Terus jadi akhirnya dia kenal saya gitu. Jadi saya ini dilatih terus matematika sampai saya suka sama matematika sendiri. Jadi kelas 3 udah dikasih soal kelas 6, kelas 4 gitu. Disuruh kerjain gitu. Walaupun nggak bisa tapi disuruh kerjain aja gitu. Oh, berarti triggernya dari disuruh dulu baru ya. Nggak ada, kan kalau saya sedikit cerita, saya itu kenapa suka matematika emang dari dulu sebetulnya nggak begitu suka di SD ya. SD nggak begitu suka saya. SMP kelas 10 kelas 7 ya, sorry. Kelas 7 itu karena memang dulu guru saya agak kurang asik aja dalam mengajar gitu kelas kelas 7. Nah, ketika kelas 8 ada salah satu guru yang memang menurut saya cara pembelajarannya bagus. Walaupun memang kesannya dulu guru saya itu galak banget. Sebetulnya bukan galak sih, lebih ke disiplin. Kalau saya lebih apa namanya menyimbolkan kalau guru-guru yang sering kayak gitu tegas, saya sebut guru yang disiplin, bukan galak lah. Kalau galak sebutan mungkin untuk orang-orang lain. Kalau saya nyebutnya disiplin, ada yang namanya Pak Abror sudah almarhum. Jadi beliau itu sempat bicara ke anak-anak bahwa matematika itu cuma ada 4. Dari kelas 1 SD sampai kalian nanti kelas 3 SMA atau kelas 12 SMA itu pasti nemuinnya cuma 4, yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Dan ternyata secara tidak langsung saya itu orangnya nggak begitu percayaan ya. Jadi nggak begitu percaya langsung percaya aja. Jadi saya coba amati gitu kan. Dari situ saya coba lihat, oh iya ya, kali tambah kurang bagi, tambah kurang kali bagi, ya gitu-gitu aja terus gitu loh. Secara tidak langsung saya langsung apa namanya ya mengamati itu, ternyata ya suka aja gitu. Ditambah yang lain, matematik itu nggak begitu banyak apa namanya ya, nggak begitu banyak tulisan yang satu halaman gitu, walaupun memang catatan-catatan kita tebal, tapi kalau secara tidak langsung kalian pasti ngelihat samping-sampingnya itu masih kosong gitu, nggak berupa teks secara utuh gitu. Jadi seperti itu yang bikin saya suka sama matematika, dan saya lebih suka cenderung yang simpel-simpel gitu aja sih. Oh, jadi dari Marisa sendiri apa namanya setelah dicekoki lah ibaratnya. Iya, terus jadi saya lama-lama suka MTK. Terus mama saya, awalnya guru saya ini Pak Agus namanya ya. Dia nggak buka les sama sekali, nggak buka. Tapi mama saya ini tahu gitu Pak Agus nih sering nganuin saya gitu. Jadi sering ngelatih lah. jadi minta Pak Agus minta les gitu. Awalnya saya doang muridnya satu. Saya ajakin semua teman-teman saya itu jadi rame gitu. Wah, berarti berkah dari mengajar seorang Marisa. Pak Agus itu profilnya kayak gimana sih
Guru apa gitu? Sebenarnya dia guru olahraga. Oh, Cuma guru dia olahraga. guru, Wow. guru serba bisa aja gitu. Oh, di mana itu? Di SDN Kelapa 2. Oh, SD Kelapa 2. Sampai sekarang kalau sering ketemu gitu ya. Terus jadi saya tuh inget banget selalu kata-kata Pak Agus kayak Marisa semangat belajarnya katanya. Jadi selalu semangat gimana sekolahnya gitu selalu nanyain. Jadi saya tuh ngerasain kayak bapak sendiri ya sama Pak Agus. Berarti Pak Agus ini adalah salah satu guru yang menginspirasi lah mungkin. Nah, bagus. Ya bagus lah. Selanjutnya apa ya yang akan kita obrolin lagi? Ngomongin ini deh. Marisa itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang seperti apa sih? Apakah memang mendukung sekali akan ke pendidikan atau ke matematika itu sendiri atau gimana? Ya ngedukung aja gitu. Mama tuh selalu kayak korban banget kayak misalnya udah gini kamu harus belajar, kamu harus ini gitu. Pokoknya harus jadi orang sukses nantinya. Jadi benar-benar mau les di mana dilesin gitu. Sampai pas SD pernah tuh ya di tempat les. SD tempat les namanya apa ya? NSP kalau nggak salah. Oh iya, itu NSP saya pernah dengar. Iya, saya tuh benar-benar nggak mau les Pak. Awalnya. Tapi dipaksa udah dibayarin lagi setahun kan ya. Jadi benar-benar kalau mau pergi les tuh harus drama dulu, nangis dulu gitu tuh. Karena emang nggak mau gitu orangnya. Berarti Marisa itu sebetulnya orang yang dilecut dulu, baru ini ya, baru semangatnya baru tumbuh gitu, atau dibiasakan dulu seperti itu ya. Sampai udah lama ya, saya bilang ke mama, mah iya ya gitu, ternyata apa sih harus dipaksa dulu gitu. Sekarang jadi nggak nyesel gitu, udah tahu gimananya gitu, jadi udah biasa sampai sekarang gitu. Oh gitu. Iya sebetulnya orang itu kan beda-beda ya. Ada yang memang harus dilecut dulu, harus dipaksa dulu. Ada juga yang memang kalau dipaksa malah nggak baik gitu kan. Banyak lah contohnya teman-teman dari teman-teman sendiri juga ya kayak gimana sama lah. Apalagi saya di daerah Keramat Watu sendiri ya begitulah. Saya juga sebetulnya orang yang lingkungan ya. Kalau saya lingkungan saya sebetulnya ya kurang baik dalam hal pendidikan lah kalau di dalam ini. Cuma dalam keluarga memang kalau saya sendiri sih lebih mendukung ke ke pendidikan. Ya salah satu contohnya saya dulu yang namanya kenaikan kelas atau bagi rapot itu pasti, atau ulangan deh, sebelum ulangan triggernya itu orang tua pasti ada ancaman. Ancamannya saya masih ingat, kamu kalau misalkan tidak naik atau nggak naik, nanti kamu pasti nanti saya akan gantung kamu di sumur. Kebetulan dulu ada apa sih namanya, rumah nenek saya itu ada sumur gitu. Jadi setiap kenaikan kelas atau setiap ulangan belajar gitu yang benar, awas kalau misalkan nggak lulus atau nggak naik, kamu akan digantung di sumur gitu. Triggernya ke situ mulu. Cuma ya walaupun begitu saya sih sebetulnya dalam pikiran saya itu bukan salah satu trigger sih sebetulnya, karena saya berpikir kalau nggak naik ya malu lah. Apalagi waktu itu zamannya SD saya, tahun berapa ya saya, tahun 90-an lah ya, 96 gitu kan. 96 itu kelas berapa ya, pokoknya 90-an lah. Tahun 90-an itu banyak teman-teman kelas saya yang memang nggak naik gitu loh, nggak naik dari kelas sebelumnya. Makanya saya ngeliat apa dia nggak malu ya, itu saya salah satu trigger saya mungkin itu sih. Ditambah lagi memang orang tua juga ya keras juga sih, lumayan. Jadi lumayan keras juga ya memberikan motivasinya, harus dicekokin dulu gitu. Kalau nggak nyesel ya. Untungnya sekarang ini dia seorang Marisa ini mengikuti, walaupun dicekoki awalnya mengikuti, terus sekarang malah makin suka dengan pembelajaran atau les-les kayak gitu ya. Oh iya, kalau misalkan bicara tahun kemarin, nah tahun kemarin kan di SMA 3 Olimpiadenya baru ya,
Jadi artinya orang-orangnya beda nih dengan yang sekarang. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya atau di mata pelajaran selain itu, contohnya astronomi deh. Astronomi itu ada 2 orang yang sama. Jadi artinya dari kelas 10 dia milih astronomi, kelas 11 dia milih astronomi lagi dan dapat gitu. Atau jadi wakil dari SMA 3. Nah, Marisa sendiri kan kayaknya di tahun kemarin nggak ikut olimpiade atau gimana proses itu? Hmm, tahun kemarin itu masuk 5 besar itu. Oh, udah masuk 5 besar. Main, Artinya ya. iya udah main apa kemarin tuh? Main apa ya? Kuisnya tuh nak. Main apa tuh? Kuis. Bukan kuisis. Iya, bukan. Hot apa? Kahut. Oh, ya, ya kahut yang katanya ya. Saya tuh orangnya paling nggak bisa kalau gitu Pak, rame-rame terus kayak gitu. Jadi makanya mama saya juga sering kayak latihan kamu tuh apa sih di depan orang gitu. Iya. Jadi nggak bisa saya tuh Pak. Iya benar. Sebetulnya harusnya harus bisa ngomong di depan orang. Nah, nanti kalau misalkan kalian diajar sama saya, bukan kalian sih sebetulnya ya, tahu sendiri lah ya. Nanti kelas 12, kebetulan saya ngajar kelas 12, belajar sama saya itu pasti saya akan bukan mengajarkan, sama mungkin lah kayak orang tuanya Marisa, mencekoki anak-anak saya supaya maju di depan. Kalau kalian bisa maju di depan setelah ditulis, nanti dijelaskan bagaimana cara mendapatkan suatu jawaban gitu. Nanti akan ada latihannya lah. Itulah. Jadi memang yang namanya ngomong di depan umum itu gimana ya? Adalah suatu keharusan kalau misalnya sekarang. Hampir semua pekerjaan itu membutuhkan, apalagi kalau misalkan ngomongin presentasi, kalau di kantor-kantoran kan ya, kalau misalkan apalagi di pegiat seni, kalau pegiat seni wah itu jelas dia sampai acting segala macam, atau kalau nyanyi yang ngomong juga kan, otomatis ngomong, apalagi jadi MC dan lain sebagainya. Nah, ngomongin seni-senian lah ya. Hobi Marisa itu apa sih sebetulnya selain yang nguprak sama matematika? Hobi apa ya? Ada hobi lain nggak gitu loh? Kalau lagi libur-libur gini kadang itu apa masak-masak gitu, Wah. bantuin mama gitu. Jadi tahu gitu apa? Sekarang diajarin sama mama kan harus bisa masak dari sekarang kan. Terus bekal ya. Iya, kalau mama nggak ada kan gimana? Iya benar. Ya, jadi, Atau ya bekal sih ya. Usia sekarang 16, 17. 17. Oh, udah 17. Ya, udah dewasa lah. Ya harus bisa. Jadi ya sebetulnya nggak harus bisa sih. Cuma kan kalau misalkan berbicara ekonomi, ada yang memang ekonominya di atas, ada yang ekonominya di bawah, atau ekonomi yang sedang. Daripada nyuruh atau beli masakan makanan, ya lebih amannya masak sendiri. Apalagi sekarang zamannya ya gitulah, harus serba hati-hati, serba sehat dan lain sebagainya. Emang harus apakah punya cita-cita jadi chef gitu atau gimana? Kalau misalkan bicara cita-citanya apa ya? Cita-citanya data scientist mungkin. Wow, data science. Lagi-lagi berhubungan dengan matematika ya? Ya karena saya pikir saya bisanya di matematika gitu. Jadi ya perlu dilatih terus gitu. Diasah terus ya. Apa cuma itu yang dibisai atau yang dikuasai? Apa cuma matematika aja? Yang lain mungkin? Iya, matematika sih Pak. Karena yang saya lihat dari SMA ke kuliah atau dunia kerja ya, saya bicaranya pengalaman lah. Pengalamannya itu yang di jurusan IPA, malah ada juga yang ke jurusan IPS. Salah satu contohnya masuk ke ekonomi atau ke akuntansi dan lain sebagainya. Itu apa nggak tertarik atau gimana gitu? Enggak. Oh, benar-benar nggak tertarik ya? Iya. Kan dari SD tuh ya itu balik lagi gara-gara guru saya itu bagus. Bener-bener yang dukung saya banget gitu.
boleh ngecewain gitu tuh. Suka banget sama MTK. Suka banget sama MTK. Jadi ya sebetulnya MTK saya sempat, kalau misalkan suka MTK ya saya bisa merekomendasikan. Ada video-video di YouTube juga. Salah satu contohnya Medchat. Jadi Medchat itu kebetulan sekarang udah episode 6. Episode 5 atau 6 ya? Saya lupa. 5. Nah, episode 6 itu sebetulnya saya masuk situ gara-gara ya memang saya mikirnya wah saya udah berada di zona nyaman nih. Nah kalau misalkan di zona nyaman seperti ini kadang niat untuk berkembang bukan niat ya malah justru nggak ada niat untuk berkembang sama sekali, tapi melihat kondisi di lapangan apakah saya akan begini saja gitu kan, ya otomatis saya kan harus berkembang. Nah, lalu saya sempat ngobrol sama dosen di salah satu universitas yang ada di Banten ini, di Serang. Jadi kebetulan dia teman S1 saya, dia yang sering banget memotivasi saya untuk berkembang. Dia bilang, ayolah Box, coba ikut-ikutan Medchat. Medchat itu salah satu YouTube ya, YouTube streaming, live streaming, di recordnya juga ada. Yang membuat itu Pak Hendra, Prof Hendra. Nah, Prof Hendra itu profilnya ya memang matematikawan di Indonesia lah, sudah besar gitu. Salah satu dosen ITB kalau nggak salah. Beliau profesor yang memang sangat sudah besar lah namanya gitu kan di dalam permatematikaan. Apalagi ya, ngomongin permatematikaan lagi deh, matematika. Kalau gitu saya nanya di lingkungan entah sekolah, kelas gitu, atau sekolah atau bahkan rumah, banyak yang seneng sama matematika nggak sih menurut kamu? Enggak, adik saya malah nggak suka banget. Waduh. Oh iya, adik berapa bersaudara? 2, awalnya 3, teman kakak saya udah meninggal. Oh, 2, jadi 2 bersaudara, jadi cuma sama adik ya. Iya. Sekarang mau masuk SMK. Kenapa nggak suka matematik? Tahu dia tuh disuruh belajarnya kadang males gitu tuh Pak. Padahal dari SD udah kelas bareng saya, cuman kayak gitu mamanya sampai kayak nyerah gitu. Cewek cowok? Cewek gitu. Oh cewek juga. Oh gitu, cewek juga. Jadi tergantung ya, nggak semuanya yang kakaknya misalkan suka matematika ya adiknya ya nggak salah sebetulnya. Emang matematika itu emang salah satu mata pelajaran yang memang banyak yang kurang suka gitu kan ya. Gitu. Kadang diajarin ya rumus di depan mata, tapi tetap aja diem aja kayak emosi duluan Pak kalau ngajarin dia. Ya sebetulnya kalau misalnya ngomongin emosi ya, yang namanya ngajar emosi gimana ya? Ngajar dengan orang yang sudah dekat atau apalagi adik sendiri atau anak sendiri atau keluarga sendiri, sepupu sendiri, itu emang emosinya lebih tinggi karena apa? Si pengajar itu lupa bahwa dia itu sudah melewati fase itu gitu loh. Dia tuh akan berpikir seperti yang sekarang. Padahal dia juga kan step-stepnya, contohnya kalau misalnya kita ngomongin tangga, si pengajar ini sudah melewati tangga yang ke-10 gitu ya. Nah, si yang diajarin baru melewati tangga 3. Nah, kadang si pengajar ini berpikirnya semua orang itu kayak ya di tangga 10, padahal dia lupa ada tangga-tangga di bawahnya gitu kan. Ya sebetulnya harus benar-benar sabar. Apalagi kalau misalkan ngajarin adik sendiri itu tuh emang kesabarannya lebih, karena kenal gitu ya, jadinya kesabarannya lebih ini. Begitupun sebaliknya, kadang si adiknya atau si anaknya yang diajarin sama kerabatnya atau saudaranya sendiri itu pasti akan apa sih gitu kan. Kadang ada faktor-faktor psikologi seperti itu. Kenapa gitu? Nah kira-kira kenapa itu nggak suka? Gak tahu, dia bilang apa sih susah banget gini-gini, jadi kayak Karena
apakah susah? Iya, nggak suka gitu. Ya memang susah. Terus ada faktor lain nggak kira-kira kalau ada? Enggak sih. Nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya, nggak mau ngebahas-bahas. Oh, Yang nggak mau. matematika tuh nggak pernah dia bahas aja. Terus kalau misalkan di sekolah sendiri? Tapi standar sih anaknya, jadi nggak bisa Oh, sih, ya. tapi nggak pinter banget, Ya nggak ini benar. banget. Ya kita nggak berbicara, jangan berbicara satu orang atau beberapa orang, atau ya ngomongin persen lah. Orang itu nggak ada yang namanya bodoh, cuma karena dia nggak suka makanya dia nggak begitu menguasai, gitu aja sih sebetulnya. Memang yang namanya ada pendapat ahli siapa ya, bahwa yang namanya manusia itu nggak ada yang bodoh, benar. Cuma ada orang yang sifatnya negatif itu mungkin malas ada. Kalau bodoh kayaknya nggak ada deh. Mungkin di bidang lain dia bagus, di bidang matematika dia jelek gitu kan, ada. Tapi saya tidak menyebut dia bodoh. Kalau misalkan di lingkungan sekolah sendiri gimana? Bukan? Iya. Dari gimana ya? Di sekolah misalkan ya, teman-teman kamu tuh memandang matematika itu apa sih? Apa ya? Mereka juga kadang ada beberapa yang kayak nggak kurang suka gitu sama matematika gitu. Terus kalau misalnya dari matematika berarti kan otomatis harus ngikutin juga kan pelajaran. Kadang nanya gitu kan. Jadi kayak misalkan saya ngerjain soal udah selesai gitu, jadi gurunya tolong Marisa koreksiin dari SD kayak gitu. Jadi dari SD? Iya, dari SD. Jadi suka ngoreksiin gitu. Punya teman-teman gitu. Sambil diajarin kadang nanya-nanya gitu. Tapi seru juga kayak gitu, Pak. Jadi kayak ngerasa berguna juga gitu ngajarin orang gitu. Nah, itu salah satu yang mungkin trigger saya menjadi seorang guru ya. Walaupun memang dulunya disuruh sama. Kebetulan bibi saya memang banyak yang guru. Nah, waktu saya kelulusan di kelas 12 disuruh kuliahnya itu disuruh ayo ambil FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya juga nggak ngerti ya FKIP itu apa. Oh ternyata FKIP itu tentang guru. Lalu disuruh ngambil jurusan dan lain sebagainya. Intinya sih bibi saya karena banyak ya. Kalau bibi doang cuma satu. Bibi saya itu jadi belibet dah. Menjuruskan saya atau menuntun saya menjadi seorang guru. Awalnya saya pas kuliah juga biasa aja, nanti juga bisa berubah kan ya. Akhirnya nggak tahu gimana. Akhirnya setelah saya PPLK itu kayak yang ngajar masih mahasiswa tapi disuruh ngajar di sekolah. Nah, itu sebagai latihan nanti dinilai juga. Itu pas saya ngajar kok saya menyenangkan gitu. Menyenangkannya dari segi apa ya? Dari segi saya bisa menjadikan orang yang nggak bisa jadi bisa, orang yang nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi wah gitu, ada perasaan wah gitu kan, senang. Lalu apa lagi ya? Gimana memandang matematika dari kalau kamu sendiri memandang matematika itu seperti apa sih? Apa ya, sebenarnya enak gitu. Tapi nggak enak juga kadang. Ada yang nggak enak juga, tapi mungkin karena saya juga belum nggak pinter-pinter amat gitu. Masih cuman proses belajar lah, saya suka doang sama matematika. Ya. Tapi kadang kalau udah nemu jawaban matematika tuh seneng banget gitu, udah seneng aja gitu. Iya, biasanya sih gitu kebanyakan ya. Kalau misalkan dari segi nggak enaknya kenapa? Itu kadang kalau saya nggak bisa, saya kesel sendiri gitu Pak. Jadi kadang nih udah lagi ngerjain terus saya stuck gitu di caranya gitu ya, tengah-tengah. Padahal kalau dilanjutin itu pasti ketemu Pak. Saya suka kayak gitu. Jadi kadang saya udah nggak mau gitu kalau udah nggak ketemu gitu. Padahal kalau dilanjutin ketemu ya tuh ujungnya. Iya sih sebetulnya ya. Memang matematika itu kayak gitu sih. Kalau misalkan saya membahas matematika itu dilihat sebagai kalau misalkan matematika nih kita simbolkan dengan suatu benda, kira-kira matematika itu
benda yang seperti apa sih? Gak manis gak pahit Pak. Gak manis gak pahit apa tuh, ya? Pak? Gak manis gak pahit apa ya? Buah-buahan yang gak manis gak pahit, asam dong. Iya asam kan berarti ada lika-likunya juga gitu. Oh iya, berarti rasanya banyak lah ya, Iya. berwarna-warni lah ya. Ya mungkin itu aja sih, ngobrol singkat dengan Marisa, salah satu dari peserta Olimpiade tingkat Kota Serang, perwakilan dari SMA Negeri 3 Kota Serang. Ya, selanjutnya nanti kita akan upload lagi, lebih banyak lagi, mudah-mudahan saya juga nggak bosen ya wawancarai tentang matematika, bukan wawancara ya, ngobrol tentang matematika dari sisi siswa itu seperti apa gitu kan. Saya pengen kita sama-sama belajar, saya sebagai pengajar belajar juga apa sih maunya siswa gitu kan terhadap matematika ini. Oh iya, saya belum nanya itu, matematika maunya kayak gimana sih, atau seorang guru pengajar matematika tuh pengennya menurut Marisa tuh yang seperti apa? Harus sabar bener-bener kayak terus ngejelasin tuh bener-bener harus rinci karena kan nggak semuanya bisa gitu. Kalau misalnya ada yang belum bisa kan berarti harus diajarin juga. Kan kadang ada guru yang ajarin langsung aja, padahal ya ada beberapa siswa yang bisa dan enggak kan, kasihan yang nggak bisa gitu. Jadi menurut saya kalau guru matematika tuh harus sabar, terus harus rinci. Terus menurut saya tuh ada lagi, matematika tuh perbanyak latihan soal, itu benar-benar harus banyak soalnya biar kita terbiasa gitu matematika. Ya, kalau misalkan itu dari segi guru, kalau misalkan dari segi teman-teman sendiri supaya suka matematika itu gimana sih? Mungkin kalau diajarin cara cepetnya tuh pada seneng ya? Oh iya. Jadi harus ada permainan dikit gitu tuh gimana gitu. Itu masih dalam guru kayaknya ya. Iya sih. Maksud saya tuh pertanyaannya gini, kalau misalkan ada temen ini pengen banget nih suka matematika. Nah, itu langkah-langkah yang harus dilakukan itu seperti apa? Diperkenalin menurut saya, soalnya kan matematika itu banyak trik-trik yang gampang kan, maksudnya kayak ternyata kayak gini gitu ya. Oh, yang kayak video-video di Facebook, kayak di YouTube gitu ya. Jadi soalnya teman saya juga ada kan yang saya ajarin kayak gitu, ini loh, ini dari sini oh gitu, ternyata mereka gampang ya gitu. Ya mungkin itu aja ya, saya membahas dari segi guru dulu. Guru matematika harus sabar, nah itulah intinya ya. Oke. Nggak kelihatan Pak.